الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pada hari ini kembali kita berjumpa di Majelis Ta'lim Lembaga Kajian Islam dan Bahasa Arab di Ma'had Minhajul Athar yang bertempat di Musalla Sementara Al-Ihsan, ya. Nah, sebagaimana mungkin telah diumumkan bahwa kajian kita atau yang akan Anda sampaikan ini sifatnya adalah tematik. Walaupun sebenarnya Anda berharap ada sebuah silsilah dars khusus yang bisa disampaikan secara rutin sesuai jadwal. Setelah menimbang beberapa hal, Ana memilih untuk menjadikan tema kajian kita kali ini dan yang berikutnya insyaallah hingga dianggap selesai adalah silsilah fawaid manhajiyah. Silsilah fawaid manhajiyah. Kemungkinan Ana tidak mengacu kepada kitab tertentu, tetapi dari sejumlah karya ulama kita dan fatwa mereka. Tema ini yang tadi Ana beri judul dengan silsilah fawaid manhajiyah, Ana merasa adalah salah satu tema yang sangat-sangat penting, di mana ini merupakan pondasi bagi setiap kita, setiap muslim dalam memahami, mengamalkan, meyakini Islam itu sendiri. Bagaimana seorang muslim berislam? Bagaimana seorang mukmin beriman? Ini adalah salah satu masail penting yang salafuna as-salihun sangat memberikan perhatian turun-temurun, saling mewasiatkan dari guru ke murid, dari seorang kepada temannya. Demikian silsilah manhajiyah ini sebagai satu mata rantai yang terus disampaikan oleh para ulama dan a'immah. Islam yang kita yakini sebagai agama satu-satunya yang hak adalah agama yang kamil mutakamil. Agama yang lengkap dan sebahagiannya melengkapi yang lainnya. Satu sisinya menjelaskan sisi yang lainnya. Seseorang bisa dikatakan tidak lengkap dan tidak sempurna pemahamannya terhadap Islam ketika dia hanya memahami, mengamalkan, mengerti sebahagian daripada Islam.
satu sisi darinya, tapi dia tidak memahami sisi-sisi lain daripada Islam itu sendiri. Dan itu sangat membahayakan ketika seseorang memahami Islam dari satu sisi tanpa dia mengerti sisi-sisi lainnya dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sejumlah ayatnya mengingatkan tentang ini, antara lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini orang-orang yang beriman, yang di hatinya dan di kolbunya ada iman. Udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam Islam, kafah, secara menyeluruh. Masuklah dalam Islam, yakni peluklah, amalkanlah Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak sebagiannya tanpa sebagian yang lainnya. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Salah satu langkah dan jejak syaitan adalah menggiring umat ini untuk memahami Islam sebagian darinya tanpa sebagian lainnya. Hadza min khutuwatis syaitan. Salah satu bentuk perangkap-perangkap syaitan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela kaum Yahud yang memang di antara kebiasaannya, pola beragama Yahud adalah beriman kepada sebagian Alkitab dan mencampakkan yang lainnya, menampakkan sebagiannya, menyembunyikan sebagian lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mau beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Cara mengingkari dan pola pengingkarannya beragam kaum Yahud. Jarang didapati, walaupun ada sebagian tawaif al-Yahud, jarang tapi didapati Yahud menolak, terang-terangan menolak, tetapi bermain kata, masuk dari satu syubhat yang ini pindah ke syubhat yang lainnya, itu Yahud. Nah, apakah kalian mau beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu At-Taurah, dan tidak beriman dengan sebagian lainnya, yakni mau beramal dengan satu sisi, tapi sisi lainnya tidak diamalkan? Maka salah satu prinsip Islam yang ditekankan adalah ad-dukhul fil islami kaffah. Masuk dalam agama Islam ini, memeluk dan mengamalkannya secara menyeluruh. Dalam sejarah umat Islam telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu kaum dan suatu generasi yang telah mengamalkan Islam secara kafah. Dari segala sisinya tuh. Ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, manhajnya, imannya, pola keimanannya, pola berakidahnya. Siapa mereka? Generasi yang sering kita dengar dan sering kita sebut dan kita senang berbangga dengannya, yaitu as-salafus salih. Wa ala ra'sihim, yang tertingginya adalah generasi ashabun Nabi
sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, adalah generasi yang telah berhasil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya mengamalkan ayat tadi, udkhulu fis silmi kaffah. Karenanya generasi ini, sebagaimana sudah tidak asing lagi bagi antum, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat. Generasi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teman nabinya, menjadi murid-murid nabinya, langsung dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam kesehariannya, dalam perjuangannya, dalam metode dakwahnya, dalam berakidahnya. Generasi yang sempurna sampai pada puncak titik kulminasi. Karenanya generasi ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai literatur utama Islam, rujukan utama. Semuanya dijadikan, atau generasi ini dijadikan sebagai mizan al-haq, mizan kebenaran. Semua akan dinilai, diukur, ditinjau berdasarkan pola beriman, pola berislam, pola berakidah, beribadahnya para sahabat. Karenanya An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis, al-hadithul ma'ruf wal mutawatir, tentang iftiraqul ummah, tentang iftiraq al-ummah yang akan menimpa umat ini, perpecahan yang akan terjadi. Qala waftaraqati, qala wasataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqatan, dan sungguh umat ini juga akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya di dalam an-nar. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dipaksa-paksakan demi persatuan umat, kemudian hadis ini diingkari atau hadis ini ditakwil-takwil. La. Qala kulluha finnar, semuanya di dalam an-nar illa wahidah, kecuali satu firqah. Para sahabat bertanya, siapa itu al-firqah, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Dari an-nar dan dari al-bid'ah wad-dhalalat fid dunya. Selamat dari azabun nar ketika nanti di akhirat, sebagaimana nassul hadis, ya, teks hadis, dan selamat di dunia dari berbagai bid'ah dan penyimpangan. Siapa mereka? Ya Rasulullah, qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisinya seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Kondisi apanya? Pola beragamanya, pola berakidahnya, beriman, bermanhajnya, dan seterusnya. Berarti kita harus siap-siap sebagai mukmin yang dipanggil oleh Allah dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Siap-siap kita menjadi mukmin yang dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam Islam secara kafah. Polanya sudah ada, bentuk dan metodenya sudah disediakan, sehingga nggak perlu retorika, nggak perlu logika, nggak perlu kepada teori-teori manusia, sudah disiapkan. Wajibuna madza? Apa yang wajib terhadap kita? Ad-dirasatu wat ta'allum. Belajar, mengkaji,
metode yang telah disiapkan, paket yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita beretorika. Ayyuhal ikhwah, ini perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebagian orang memahami as-salafiyah atau sunnah yang kemudian disebut dengan ahlus sunnah atau salafiyun, itu adalah orang-orang yang mengamalkan satu sisi dari akidah, satu sisi dari pola ibadah tanpa dia tahu, tanpa dia belajar sisi-sisi penting lainnya. Ahlus sunnah bagi dia adalah orang yang amaliyah ibadahnya sesuai dengan sunnah, gak tercampur bid'ah. Dia tidak suka dan tidak senang kepada amaliyah ubudiyah yang tercampur dan terkontaminasi oleh al-bid'ah. Pola zikirnya, pola sholatnya, dan sejumlah ibadah-ibadah lainnya. Dia sangat menguasai dalil-dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada petunjuk atau bimbingan dari kami, maka amalan itu tertolak. Masya Allah, bagus. Kalau kata orang di sini, anti tahlil, anti berzanji, ya, nggak kunut, nggak ngerokok, nggak seneng musik, ya, dalam taklimnya tidak ikhtilat, maka itu adalah sunni salafi. La, as-salafiyah tidak sesempit itu. Dan jangan dipersempit. Sebagian lagi memahami bahwa as-salafi atau seorang sunni, ahli sunnah adalah orang-orang yang dalam bab al-asma' was sifat, dalam memahami asma'ullah dan sifat-sifatnya, mengikuti jejak salaf, tidak Asy'ari, tidak Maturidi, tidak Kullabi, tidak di atas akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah dan Kullabiyah. Naam, itu bagian daripada salafiyah yang telah diperjuangkan oleh ulama salaf, dibela, ditulis berbagai karya tentangnya, telah disiksa bahkan dibunuh sejumlah ulama dan a'immah karena membelanya. Itu bagian daripada salafiyah yang sangat penting. Tetapi bukan itu satu-satunya pula. Barang siapa yang akidah al-asma' was sifatnya terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan, dia salafi sunni. Tidak harus, tidak mesti. Bisa saja seorang berakidah khawarij takfiri, dalam babul asma' was sifat dia Masya Allah luar biasa, mengajarkan kitab-kitab salaf dalam babul asma' was sifat. Menguasai dia melebihi kita, bahkan menulis karya disertasi doktoral di bidang asma was sifat. Salah satu murid Syekhuna Muqbil bin Hadi yang bernama Abdullah Al-Hashidi mentahqiq kitab al-asma was sifat karya Al-Baihaqi. Ditahqiq bukan cuma hadisnya, tetapi juga sampai kesalahan-kesalahan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Tapi dia ternyata pada prakteknya takfiri. Bagaimana dia bisa menjadi takfiri padahal murid seorang alim besar? Karena salah satu prinsip manhaj salaf dia abaikan. Salah satu prinsip manhaj salaf dia bermudah-mudahan. Akhirnya dia tergulung ombak fitnah takfiriyah. Ketika nasihat gurunya, nasihat ulama kepadanya sudah tidak diperdulikan, dia lebih senang berretorika. Dia menguasai sisi-sisi tertentu di bidang agama, di bidang hadis, al-asanid, war riwayat,
pandai. Tetapi ketika dia mengabaikan salah satu prinsip manhajus salaf, jatuh dalam gelombang fitnah yang sangat besar dan menjadi takfiri. Khariji. Kalau kita tarik ke belakang lebih jauh lagi, Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim. Siapa dia? Seorang yang hidup bersama sahabat Nabi pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Muljim yang kemudian diketahui dan dikenal sebagai qatilu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pembunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang sangat diagungkan oleh kelompok-kelompok menyimpang. Abdurrahman bin Muljim sangat diagungkan oleh salah satu kelompok Syiah Nusairiyah, pengikut Muhammad bin Nusair An-Numairi. Diagungkan dia sebagai tokoh pahlawan. Luar biasa. Bagaimana dia dikenal di dalam sejumlah biografi orang ini? Orang yang memiliki ilmu fiqih, menguasai qiraat Al-Quran, sudah hidup bersama sejumlah sahabat Nabi. Jadi bukan sembarang orang. Dialah utusan Amirul Mukminin yang kedua, Umar bin Khattab, untuk mengajarkan Al-Quran kepada muslimin di Mesir atas permintaan gubernurnya, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dikirimlah oleh Umar, bukan utusan sebuah lembaga atau utusan seorang besar di zaman ini, utusan Amirul Mukminin. Artinya direkom, ditazkiyah. Berangkatlah dia ke Mesir dan Al-Khalifah menulis surat kepada gubernur, hormati orang ini. Kalau tiba di tempatmu nanti di Mesir, bangunkan dia sebuah, kalau bahasa kita, sebuah pondok, di mana dia akan mengajarkan muslimin di tempat tersebut kitab Allah. Nah, karena dia mengabaikan salah satu prinsip manhajus salaf dari sejumlah prinsipnya, subhanallah, dia kena gelombang fitnatul khawarij dan menjadi seorang khariji dan bertaqarrub kepada Allah biqatli al-khalifah ar-rabi'ah min khulafa ar-rasyidin. Dia bertaqarrub kepada Allah dengan keyakinannya sebagai ibadah dalam bentuk membunuh Khalifah Ali. Bayangkan nih, berbaliknya sebuah akidah. Ayyuhal ikhwah, silsilah fawaid manhajiyah narasa sangat penting untuk diketahui oleh salafiyin. Sebagian orang mengira bahwa as-sunniyah atau salafiyah adalah orang-orang yang getol membantah Syiah. Kok antum bisa hadir pelajarannya, kajiannya, mengikuti di YouTube kajian si fulan? Oh, dia getol membantah Syiah. Masya Allah, begitu ringan mizan di tempat antum. Begitu mudahnya antum menilai mizan yang begitu rakik, begitu lemahnya. La ya ayyuhas salafiyun ta'allamu. Belajarlah salafiyah secara lengkap. Belajarlah salafiyah secara lengkap. Jangan dari satu sisinya antum meninggalkan sisi yang lainnya. Ini zamanul fitan. Ini zaman penuh dengan fitan. Dan ulama merinci bagi kita bahwa al-bid'ah wad dhalalat wa ahlul bid'ah wa ahlid dhalalat beragam. Yang paling berbahaya dan lebih berbahaya kepada umat ini adalah ahlul bid'ah al-mutasattirun. Yang ahlul bid'ah itu ada yang wadihun, jelas, ya, terang.
Kalau dari sisi akidah Khawarij, Usama bin Laden ataukah siapa lagi, nah dari tokoh-tokoh mereka, Aiman Al-Zawahiri, ya. Nah, jelas teroris. Kalau dalam tingkatan nasional, nama-nama yang sudah antum kenal, antum dengar, jelas wadih. Syiah juga demikian, yang terang-terangan mencela para sahabat Nabi, mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, jelas. Begitu juga Al-Jahmiyah, wadihah. Tetapi ketika akhfa, lebih tersembunyi, seperti Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, lebih tersembunyi dibandingkan Mu'tazilah yang lebih terang-terangan. Maka ulama menyebutkan bahayanya mereka terhadap umat lebih besar. Kullu ma khafiyatil bid'atu kullu ma zada khataruh. Semakin tersembunyi dan samar sebuah bid'ah, semakin besar bahayanya. Nah, ayuhal ikhwah, silsilah fawaid manhajiyah ini insyaallah akan menjadi topik rutin ketika Allah mudahkan bagi ana untuk hadir di majlis ini. Biidznillah ta'ala, sampai kita sebatas kemampuan menilai perlu diganti dengan kajian lainnya. Tapi ini adalah suatu hal yang sangat penting dan ditekankan bagi salafin untuk bertafaqquh tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sejumlah ayatnya memperingatkan kita dari perkara penting yang kalau kita langgar membahayakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat, yang kemudian ayat ini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah membacanya dan diberi bab dalam Sahih Muslim, babu an-nahyi an ittiba'i al-mutasyabihat wat tahdhir min muttabi'i. Bab an-nahyi an ittiba' mutasyabihil Qur'an wat tahdhir min muttabi'ihi. Bab yang menjelaskan tentang larangan keras mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih dari dalil-dalil Al-Quran, dan tahdzir, peringatan keras terhadap atau dari orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti mutasyabihul Quran. Yaitu ayat yang ma'ruf dalam surat Ali Imran, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, minhu ayatun muhkamat. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, statusnya muhkam, jelas, gamblang, nggak perlu ditafsil, nggak perlu terlalu banyak dirinci, bukan yang umum-umum butuh dalil-dalil khusus yang menjelaskannya, bukan yang mutlak-mutlak yang butuh dalil-dalil lain yang mentakyid, yang membatasi pemahamannya, penafsirannya, pengamalannya. Tetapi di situ juga ada mutasyabihat. Sebaliknya, ayat-ayat yang mutasyabih, samar-samar. Kenapa samar? Banyak bentuknya, al-mutasyabihat. Kenapa al-murji'ah jatuh pada akidah yang menyimpang, sampai sebagian akidah murji'ah itu sampai pada tingkatan kufur? Karena dia berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih, dalil-dalil yang mutasyabihat. Begitu juga al-khawarij, lawannya. Kenapa jatuh pada akidah takfir?
sampai mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan muslimin, karena mereka juga sisi lawannya ya, berdalil, beristidlal dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, yang dianggap sesuai dan mendukung kemauan mereka, akidah mereka, hawa nafsu mereka, yaitu takfir. Hawa nafsu takfir. Berlawanan. Dua-duanya menemukan dalil-dalil mutasyabihah dalam Al-Quran. Tetapi ulama ahli sunnah sejak masa sahabah ridwanullah alaihim jami'an menjelaskan, merinci, menjadikan gamblang. Yang mutlak dijadikan dalil oleh khawarij untuk mengkafirkan, nih ini ayat mutlak tapi muqayyad dengan yang ini. Ini juga yang kamu jadikan sebagai takfir terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, juga Abu Musa al-Asy'ari dan yang bersamanya. Ini ayat dijelaskan dalam ayat yang lainnya seperti ini. Hakadha ahlul bidah. Begitu juga al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat Al-Qur'an, bukan berita dalam koran gitu. Ayat dijadikan dasar akidahnya untuk membenarkan hawa nafsunya. Maka ulama membongkar, menjelaskan kembali. Ini dalil yang kamu jadikan dasar. Kalimat ini maknanya tidak seperti yang kamu maknakan. Nih buktinya dalam bahasa Arab itu maknanya ini. Nih telah dijelaskan oleh Nabi seperti ini. Atau ayat yang dalam surat ini dijelaskan lagi dalam surat lainnya seperti ini. Syekhul Islam bin Taimiyah menulis karya-karya membantah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah lengkap. Dan begitu seterusnya dari zaman ke zaman. Ada itu ahlul mutasyabihat. Karenanya dalam Sahih Muslim disebutkan bab tadi lanjutannya wat tahdzir min muttabi'ihi, dan peringatan keras dari orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti dalil-dalil mutasyabih. Jangan duduk dengannya. Jangan bermajlis dan berkawan dengannya. Jangan mendengarkan celotehan-celotehannya dalam kajiannya. Walaupun menurut kamu yang terbatas ilmunya indah, bagus, sesuai sunnah dari sisi ini, sesuai sunnah dari sisi itu. La, ittaqillah ya fulan. Jaga baik-baik akidahmu. Nah ini insyaallah akan kita bahas dalam silsilah fawaid manhajiyah, bagaimana ulama kita membimbing. Karenanya ayat yang tadi kita dengarkan bersama, lanjutannya adalah فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Kenapa? Apa yang mendorong dia yattabi'una ma tashabaha minhu? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Sementara orang-orang yang di kolbunya, kata Allah, ada kecondongan kepada penyimpangan, kepada bid'ah, kepada kesesatan, punya kebiasaan ngikuti hal-hal yang mutasyabih. Mutasyabih itu tidak hanya pada ayat-ayat Al-Quran loh. Mutasyabihat itu juga ada pada hadis-hadis Nabi. Di situ ada hadis-hadis yang mutasyabihat. Hadisnya secara sanad sahih, tapi secara makna dia umum, butuh dalil-dalil lain, hadis-hadis lain yang mengkhususkannya. Butuh penjelasan para sahabat tentang makna dan cara penerapannya. Karena dia mutasyabihat. Begitu juga aqwalul ulama, nasihat dan pernyataan wasiat para ulama, yang pada dasarnya, pada asalnya dia sesuai dengan dalil Quran was sunnah, tapi di situ ada orang-orang yang memanfaatkan fatwa ini untuk satu masalah tertentu, untuk kejadian tertentu, mau diterapkan untuk kejadian lain yang di situ ada sisi-sisi perbedaan. Fatwanya benar, dicek, ada dalam kitabnya ulama, audionya ada. Tetapi apa yang mutasyabihah yang disembunyikan? Sebab keluarnya fatwa.
sebab jawaban alim tersebut. Tidak ditunjukkan oleh sang pemateri. Kenapa sampai keluar fatwa itu? Kapan ini fatwa keluarnya? Apa kejadian yang terjadi pada waktu itu? Ini penting karena ulama menyatakan tentang Al-Quran, wa asbabun nuzul minat tafsir wa aulat tafasir. Sebab turunnya sebuah ayat bagian daripada penafsiran tentang ayat tersebut. Bahkan dia yang terdepan sebab turunnya. Begitu juga asbab wurudil hadis, sebab keluarnya sebuah hadis. Kenapa Nabi bersabda ini? Itu bagian dari penafsiran dan cara pengamalan terhadap hadis tersebut. Nah, di sini sering bermain ahlus syubuhat. Begitu juga fatwa ulama. Ada sebabnya. Ada kronologinya. Ini sering dipermainkan ini, kronologi ini. Atau bahkan kalau yang terlalu murahan dalam menyampaikan syubhat ayat atau hadis atau fatwa ulama, apa? Dipotong-potong. Itu terlalu murahan itu. Mudah untuk terbongkar. Tapi yang lebih jahat ini kalau ditakwil-takwil. Ya. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ahlul ilm. Ulama. Al-mu'tabarin. Yang memang keilmuannya itu diakui dan dipertanggungjawabkan. Jadi mengambil ilmu, salah satu prinsip salaf dalam menanamkan akidah adalah dari siapa dan dari mana Anda mengambil ilmu. Prinsip ini banyak akan dirobohkan. Prinsip ini banyak oleh pihak-pihak tertentu akan dirobohkan. Supaya apa? Memasukkan syubhat-syubhat logika dia, retorika dia, hawa nafsu dia. Apa hawa nafsunya? Macam-macam. Ya, hawa nafsu itu. Karenanya makulah yang ma'rufah dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan ini salah satu pondasi yang akan insyaallah kita akan jelaskan dalam kesempatan berikutnya. Qala rahimahullah, inna hadzal din atau inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah akidah. Ad-din bisa diartikan agama, bisa diartikan akidah, bisa diartikan juga iman. Iman kita, akidah kita, ya ilmu ini yang kita pelajarin. Fanzuru, maka periksalah, telitilah. Dari siapa kamu mengambil ilmu? Ini prinsip sangat ditekankan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Naam, as'alullah an yuwaffiqani wa iyyakum jami'an likulli khair wa likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.